Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdapi Kakahar, perwakilan dari kelompok 2, kelas C, Bisnis Digital, jurusan Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi Windows 10. Pertama, sejarah. Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna basis grafik. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modul teks dan command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment versi 1.0, pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian versi MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2, versi 3 juga sama. Perkembangan Windows 10. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, yang dirilis pada 29 Juli 2015 dan pada November 2015. Threshold 2 dari Windows 10 dirilis ke publik. Windows 10 Pro sebanding dengan Windows 8 Pro, Windows 7 Professional dan Ultimate, dan Windows Vista Business dan Ultimate. Edisi ini dibangun dari edisi Home dan menambahkan fitur penting untuk berbisnis dan memiliki fitur yang setara dengan Windows 8.1 Pro. Pertama kali diperkenalkan pada bulan April 2014. Pada konferensi Build, Windows 10 bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam antarmuka pengguna. Pertama kali diperkenalkan oleh Windows 8 dengan menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk perangkat yang tidak ada layar sentuh seperti komputer meja dan laptop. Termasuk kebangkitan menu mulai yang terlihat di Windows 8, jendela pada desktop pada modus layar penuh. Adapun juga kelebihan dari Windows 10 Pro, yaitu merupakan versi final dan sudah bukan versi trial atau versi percobaan. Yang kedua, fitur-fitur dan Windows Pro 10 lebih banyak dan lebih lengkap. Yang ketiga, start menu yang merupakan ciri khas dari Windows 8 yang dikembalikan. Yang keempat, fitur virtual desktop. Yang kelima, tampilan dan desain yang lebih menarik. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ternyata Windows 10 Pro ini juga memiliki kekurangan, seperti tidak dapat digunakan dalam keperluan sehari-hari, dan Windows 10 Pro termasuk sistem operasi yang terakhir saat ini dan belum tentu kapan akan dikembangkannya kembali. Itu saja dari materi penjelasan tentang Windows 10 Pro dan Windows 10 biasa. Kemudian selanjutnya ada pun cara menginstal Windows dengan menggunakan VirtualBox yang akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang Linux. Yaitu yang pertama, sejarah Linux. Linux dan sejarahnya adalah sistem operasi bebas yang sangat populer untuk komputer. Istilah Linux atau GNU Linux juga digunakan sebagai rujukan kepada keseluruhan distro Linux atau Linux distribution, yang di dalamnya disertakan program-program lain pendukung sistem operasi. Selanjutnya, pengertian Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi bebas dan terbuka yang pada dasarnya digunakan di atas kernel Linux, yaitu sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik versi umum versi 2. Kelebihan Linux yang pertama yaitu gratis. Seperti disebutkan, Anda bisa menggunakan sistem operasi Linux secara gratis, baik untuk pribadi atau kebutuhan bisnis. Kemudian mudah digunakan. Sistem Linux terus dikembangkan sehingga menjadi lebih sederhana dan user friendly. Kemudian aman. Pertama, penggunaan Linux belum terlalu banyak, jadi belum merupakan sasaran empuk bagi peretas dengan malware atau penyebaran virus. Kemudian performa cepat. Satu hal yang bisa dirasakan kita menggunakan Linux adalah performa yang cepat. Kemudian privasi terjaga. Beda halnya dengan Windows, Linux tidak akan mengumpulkan data pengguna, artinya privasi Anda lebih terjaga. Selanjutnya, memiliki banyak distro. Membandingkan kelebihan dan kekurangan, Linux tentu kurang lengkap tanpa membahas distronya. Banyaknya pilihan distro Linux memang merupakan kelebihannya. Kemudian, rutin update. Sebuah update akan memastikan sistem berjalan dengan baik dan lebih aman. Kemudian, cocok untuk developer dan komunikasi yang lebih luas. Selanjutnya, kekurangan Linux. Yang pertama yaitu aplikasinya masih sedikit. Karena developer belum banyak yang melirik Linux untuk pengembangan aplikasi mereka. Salah satu alasannya tentu karena penjualan aplikasi di Windows atau Mac OS dianggap lebih menguntungkan. Kemudian kurangnya support untuk hardware. Kemudian kurang cocok untuk gaming. Game developer belum banyak yang membuat game untuk Linux, artinya jumlah genre di Linux terbatas. Kemudian instalasi. Proses instalasi Linux yang sukar sehingga menjadi penghalang bagi pengguna baru. Namun proses ini sekarang sudah menjadi lebih mudah dengan penerimaan Linux oleh beberapa pabrik PC besar. Komputer terpasang dengan distribusi Linux siap pakai saat ini banyak tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.